6 kabupaten kebakaran lahan dan hutan. Bunuh tetangga usai umbar perselingkuhan istri. Pemerintah bangun kolam retensi atasi banjir. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Risa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara, kebakaran hutan dan lahan melanda 6 kabupaten di Provinsi Jambi. Tercatat 32 titik api telah menghanguskan ratusan hektar lahan. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Provinsi Jambi. Tim Satgas Gabungan mencatat 32 titik api yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Batanghari, dan Sarolangun. Saat ini luas areal yang terbakar diperkirakan 200 hektar, namun tim Satgas berencana melakukan pengukuran lebih akurat dengan teknologi pada Selasa mendatang. 2 warga asal Indragiri Hilir Riau telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya OS dan TP yang diduga membakar hutan produksi di Desa Peninjauan, Kecamatan Muaro Seboh, Kabupaten Batanghari. Kebakaran terparah terjadi di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Ratusan hektar lahan perkebunan sawit hangus terbakar. Api diduga bermula dari lahan milik seorang pengusaha. Namun hingga kini penyidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kapolda Jambi Irjen Krisno Siregar telah meninjau langsung lokasi kebakaran di Gambujaya. Ia memastikan upaya pemadaman dilakukan secara maksimal, termasuk pengecekan kesiapan armada helikopter waterbombing yang disiagakan di Provinsi Jambi. Ada di titik atau TKP kebakaran hutan, tepatnya di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Jambi. Penting bagi kami untuk mengecek TKP ini sebagai salah satu TKP untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim terpadu ini sudah benar. Saya selaku Kapolda mengucapkan terima kasih saat ini kepada jajaran BNPB, TNI, dan Manggala, juga masyarakat peduli api, dan saya bisa melihat bahwa anggota saya berperan aktif bekerja sama dengan semua tim tadi untuk meyakinkan api tidak menyebar meluas. Untuk seluruh daerah Jambi terjadi beberapa titik api, ada 32 titik api di Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan di Muaro Jambi ini. Sejauh ini kami baru menahan 2 orang tersangka. Untuk TKP yang saat ini diperkirakan luasnya kurang lebih 200 hektar, tapi tepatnya nanti ada tim yang menghitung itu. Tersangka belum ada dalam lidik. Tadi barusan saya memberikan petunjuk arahan kepada Dirkrimsus dan Kasatreskrim di sini bagaimana untuk menemukan apakah ini ketidaksengajaan atau disengaja. Demikian sementara dapat saya berikan informasi. Mungkin ada pertanyaan. Jambi terbanyak bahan gabut, dan ke depan mungkin ada wanti-wanti dari Pak Polda supaya tidak merapat kepada tim yang biasa gabut. Kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan Pak di sini? Baik, langkah pencegahan kami sudah lakukan. Yang pertama, menerbitkan atau mengeluarkan maklumat Kapolda. Ya, kami sudah diseminasi informasi ini baik melalui media sosial maupun konvensional. Jadi rekan-rekan tadi kalau jalan mungkin di beberapa rumah atau kantor kepala desa sudah kami letakkan, dan juga melalui media sosial. Yang kedua itu melakukan kerjasama dengan
Badan Restorasi Gambut. Kami sudah lakukan itu, sehingga memang ini membutuhkan kerjasama ya, sehingga setiap orang mempunyai kesadaran bahwa tidak boleh sembarangan di zaman atau di saat musim kemarau ini untuk membuang api dan sebagainya. Bapak? Pak, sebenarnya luasan lahan yang terjadi yang kebakaran hari ini itu berapa Pak? Karena ada beberapa data yang simpang siur, ada yang menyebutkan 265, ada yang 270 hektar gitu. Lalu penyelidikan yang dilakukan ini sudah sampai. Guna mengendalikan kebakaran, tim Satgas Gabungan telah diterjunkan ke seluruh titik api di 6 kabupaten. Terus sementara di daerah Muara Jambi di Desa Gambut Jaya, itu masih saat ini tapi masih ada. Ini hari keempat berarti? Hari keempat. Terus sampai hari ini. Yang pertama kendalanya itu sumber air jauh dari lokasi. Yang kedua juga akses ke lokasi itu sangat sulit untuk dapat dijangkau. Yang ketiga ditambah dengan cuaca yang panas. Jadi untuk pemadaman agak sulit juga kita ini. Karena lahan gambut ini juga. Lahan gambut juga. Jadi langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Pemkab gimana Pak? Jadi langkah yang diambil oleh Satgas, dalam ini Satgas di bawah pimpinan Pak Gubernur dan PLH Pak Danrem. Saat ini kawan-kawan di lapangan masih berjibaku untuk memadamkan api dari segala unsur, dari TNI, Polri, BPBD Provinsi Jambi dan BPBD Kabupaten Muara Jambi, dari Manggala-Agni, dari swasta, dari perusahaan BKS, BGRM, PT PAM, itu semua termasuk masyarakat. Semua bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan kebakaran di Desa Gambut Jaya. Ada berapa personil yang? Kurang lebih ada 100 lebih. 100 lebih Bang ya. Bang, itu Bang situasinya sudah makin meluas Bang ya, bahkan akan informasinya ke desa tetangga itu gimana Bang sebenarnya? Untuk sementara data belum masuk ke kita, nanti coba kita lakukan cek ke lapangan untuk kepastian situasi di lapangan. Selain langkah-langkah lain yang mungkin ada alat-alat bantuan yang akan kita datangkan atau? Kita ada lagi menunggu bantuan dari BNPB, itu ada heli waterbombing. Mungkin insya Allah mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini akan datang di Jambi. Mudah-mudahan doakan aja. 2 unit helikopter bantuan BNPB sudah tiba di Bandara Sultan Taha Saifuddin, Kota Jambi. Setelah penyelesaian administrasi, kedua helikopter dijadwalkan langsung diterjunkan untuk mendukung upaya pemadaman dari udara. Untuk update Karhutla hari ini udah hari ke-6 kita melaksanakan kegiatan patroli di Desa Gambut Jaya. Nah, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan untuk sampai terbakar, sudah bisa diantisipasi dengan beberapa tim yang ada di daerah Gambut Jaya. Ya. Dan ini hari ke-6 Bang, artinya dari hari pertama kan sudah ada kita di sini Bang. Dari pemadaman yang kita lakukan itu Bang, seperti apa sih kesulitan yang dihadapi personil Bang? Nah, kalau untuk kesulitan kita adalah masalah kita menuju ke titik api. Nah, alhamdulillah sekarang udah ada alat berat yang membantu kita buka jalan. Sekalian juga untuk membuat sekat bakar dengan dibuatnya kanal cacing gitu, dengan pembersihan di dekat area yang belum terbakar. Dan memang pemadaman ini sulit Bang ya, karena di lahan gambut atau struktur tanahnya Bang. Nah, kalau yang menentukan lahan yang sulit adalah pertama masalah akses, kedua sumber air, kemudian lahan ini lahan gambut. Kalau lahan mineral kita bisa secara cepat untuk pemadaman. Kalau lahan gambut kita butuh kesabaran karena dia udah makannya di dalam. Oh iya, di dalam itu nyala Bang ya? Iya, yang di dalam nyala, cuman di atas tidak ada bara api tetapi asap yang tebal. Itu yang penggangguan kita. Bang, kalau umumnya Bang yang lahan yang terbakar ini lahan-lahan apa Bang? Lahan perkebunan sawit ya. Punya warga ya. Jadi intinya Bang, kalau dari perkiraan kita Bang, penanganan ini seperti apa ke depannya ini? Apakah cukup dengan tenaga seperti ini atau membutuhkan alat bantuan lain? Kalau kegiatan pencegahannya yang kita lakukan itu adalah meningkatkan tingkat kepedulian masyarakatnya, tingkat kepedulian perusahaannya, tingkat kepedulian kita bersama bahwa dampak dari kebakaran itu sangat berbahaya. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan patroli mandiri, patroli terpadu gabungan dengan masyarakat, TNI, Polri dan kita Manggala, serta ada gabung bersama dengan masyarakat, serta patroli gabungan dengan BPBD,
Manggala, dan TNI, Polri, dan instansi terkait. Penurunan armada waterbombing diharapkan mampu mempercepat penanganan karhutlah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Kapolda Jambi Irjen Krisno Siregar turun langsung ke titik kebakaran lahan di Kabupaten Muaro Jambi. Akan melakukan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran lahan. Kapolda juga meninjau kesiapan waterbombing untuk membantu pemadaman. Kebakaran lahan di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sudah berlangsung selama sepekan. Kebakaran yang dimulai sejak Minggu pagi telah menghanguskan sedikitnya 270 hektar lahan sawit, belum kunjung padam hingga kini. Kebakaran diduga bermula dari lahan milik seorang pengusaha di sekitar lokasi. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap pelakunya. Kapolda Jambi Irjen Krisno Siregar meninjau langsung lokasi kebakaran. Ia memastikan kesiapan personil di lapangan dan menegaskan penegakan hukum akan dilakukan tegas terhadap pelaku pembakaran. Kapolda Jambi menyebutkan saat ini ada 33 titik api di Provinsi Jambi, meninjau kesiapan helikopter waterbombing yang akan membantu pemadaman di lokasi yang sulit diakses. Ada di titik atau TKP kebakaran hutan, tepatnya di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Jambi. Penting bagi kami untuk mengecek TKP ini sebagai salah satu TKP untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim terpadu ini sudah benar. Saya selaku Kapolda mengucapkan terima kasih saat ini kepada jajaran BNPB, TNI, dan Manggala, juga masyarakat peduli api, dan saya bisa melihat bahwa anggota saya berperan aktif bekerja sama dengan semua tim tadi untuk meyakinkan api tidak menyebar meluas. Untuk seluruh daerah Jambi terjadi beberapa titik api, ada 32 titik api di Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan di Muaro Jambi ini. Sejauh ini kami baru menahan 2 orang tersangka. Untuk TKP yang saat ini diperkirakan luasnya kurang lebih 200 hektar, tapi tepatnya nanti ada tim yang menghitung itu. Tersangka belum ada dalam lidik. Tadi barusan saya memberikan petunjuk arahan kepada Dirkrimsus dan Kasatreskim di sini bagaimana untuk menemukan apakah ini ketidaksengajaan atau disengaja. Demikian sementara dapat saya berikan informasi. Mungkin ada pertanyaan. Jambi terbanyak bahan dapur, dan ke depan mungkin ada wanti-wanti dari Pak Polda yang merapat kepada tim yang biasa gabung. Kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan Pak di sini? Baik, langkah pencegahan kami sudah lakukan. Yang pertama, menerbitkan atau mengeluarkan maklumat Kapolda. Ya, kami sudah diseminasi informasi ini baik melalui media sosial maupun konvensional. Jadi rekan-rekan tadi kalau jalan mungkin di beberapa rumah atau kantor kepala desa sudah kami letakkan, dan juga melalui media sosial. Yang kedua itu melakukan kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut. Kami sudah lakukan itu, sehingga memang ini membutuhkan kerjasama, sehingga setiap orang mempunyai kesadaran bahwa tidak boleh sembarangan di zaman atau di saat musim kemarau ini untuk membuang api dan sebagainya. Bapak? Pak, sebenarnya luasan lahan yang terjadi yang kebakaran hari ini itu berapa Pak? Karena ada beberapa data yang simpang siur, ada yang menyebutkan 265, ada yang 270 hektar gitu. Lalu penyelidikan yang dilakukan ini sudah sampai sejauh mana ya prosesnya? Karena diduga masyarakat menduga awalnya dari lahan seorang pengusaha di sini gitu. Oke. Tepatnya tentunya teknologi ya Pak ya, itu perkiraan. Tadi yang Bapak sebut ada yang 265, kami menyebutnya jadi kurang lebih 200. Ya, itu sebaran itu pakai teknologi ya, sedemikian luas. Kalau saya menyebut
itu pakai perasaan, yang 265 juga pakai perasaan, ya. Oke ya. Jadi supaya lebih sahih, teknologi itu bisa menentukan itu. Dan saya dapat laporan tadi bahwa hari Selasa Pak ya, akan datang tim untuk menghitung. Ya, teknologi ada, cuma mereka saya kira ahli lah untuk mengetahui ini. Ya. Yang kedua tadi untuk perusahaan, ya pelaku usaha kita dalam lidik, ya proses penyelidikan. Ya, tentunya kita tidak boleh menggunakan pakai perasaan lagi untuk mentersangkakan orang. Di sana ada teknologi, di sana ada juga penyelidikan konvensional dan yang menggunakan teknologi dan alat bukti lain. Ya. Sekretaris Desa Gambut-Jaya Endrian mengatakan, api semakin meluas dan mulai menjilat kebun-kebun milik warga. Kondisi lapangan yang sulit dan angin kencang menyulitkan upaya pemadaman. Ini tim masih saling gotong royong memadamkan api karena emang kondisi cuaca yang sangat panas, kemudian ditambah lagi dengan adanya ini ya, sulitnya sarana menuju lokasi itu menjadi kendala kami juga, ditambah angin yang cukup kencang. Karena masih banyak lahan-lahan yang belum dibuka gitu ya. Jadi itu terbakar gitu. Iya Bang. Karena di sini banyak lahan yang belum terbuka, kemudian masih kondisi semak, tak terpelihara gitu Bang. Akses jalan sulit Bang ya berarti ya? Akses jalan ada, cuma untuk karena sebagian semak itu Bang, jadi kami payah masuk juga Bang untuk pemadam. Nah, lahan yang terbakar ini milik-milik warga semuanya? Kebanyakan milik warga, kemudian ada juga pengusaha, salah satu pengusaha, karena titik api berasal dari sana. Kemarin keterangan dari masyarakat waktu lapor ke pemerintah desa. Tapi bagaimana kepedulian pengusaha itu Pak? Untuk saat ini kami sedang berusaha berkomunikasi terus. Tentang support ya, masalah support, karena kami di sini butuh konsumsi dan bahan bakar juga Bang. Artinya api ini diketahui awalnya dari Laksana Pak? Iya, kalau titik api dari laporan itu dari lokasi pengusaha tersebut. Jadi kami di sini juga memohon kepada pemerintah untuk misalkan ada kelalaian dari pengusaha tersebut agar segera untuk diproses melalui hukum. Dan sebagainya. Ini kita dari masyarakat di sini Pak tadi. Iya. Yang ikut bantu. Iya. Masyarakat di sini dibantu dari dinas juga, ada Manggala Agni, kemudian ada BPBD Kabupaten maupun Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi juga ikut andil. Kemudian dibantu juga masyarakat kami yang sedang memadamkan di belakang. Oke. Harapan kita terkait ini kan terjadi sejam minggu Pak tadi. Dan belum diketahui siapa pelaku sebenarnya. Harapan kita seperti apa untuk penegakan hukum? Hari ini Bapak Kepala Desa kemudian saksi-saksi lagi dipanggil oleh pihak Polres Kabupaten Muaro Jambi. Mudah-mudahan kita berdoa bersama masalah ini cepat selesai. Apabila itu terdapat pelanggaran-pelanggaran agar segera ditindak melalui hukum yang berlaku. Sebanyak 108 personel gabungan dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat diterjunkan untuk menanggulangi kebakaran. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, kebakaran lahan di Desa Gambut-Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi belum juga terkendali. Api semakin meluas dan menghanguskan ratusan hektar. Kebakaran lahan sawit di Desa Gambut-Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi belum juga padam. Memasuki hari ke-6, luas lahan terbakar mencapai 265 hektar. Kondisi di lokasi dipenuhi dengan asap pekat. Petugas gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, dan warga setempat terus berjuang memadamkan api. Akses yang sulit dan angin kencang menjadi kendala utama dalam upaya pemadaman. Untuk update karhula hari ini udah hari ke-6 kita melaksanakan kegiatan patroli di Desa Gambut-Jaya. Nah, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan untuk sampai terbakar. Sudah bisa diantisipasi dengan beberapa tim yang ada di daerah Gambut-Jaya. Kalau untuk kesulitan kita adalah masalah kita menuju ke titik api. Nah, alhamdulillah sekarang udah ada alat berat yang membantu kita buka jalan. Sekalian juga untuk membuat sekat bakar.
dengan dibuatnya kanal cacing gitu, dengan pembersihan di dekat area yang belum terbakar. Dan memang pemadaman ini sulit Bang ya, karena di lahan gambut atau struktur tanahnya Bang. Nah, kalau yang menentukan lahan yang sulit adalah pertama masalah akses, kedua sumber air, kemudian lahan ini lahan gambut. Kalau lahan mineral kita bisa secara cepat untuk pemadaman. Kalau lahan gambut kita butuh kesabaran karena dia udah makannya di dalam. Oh iya, di dalam itu nyala Bang? Iya, yang di dalam nyala, cuman di atas tidak ada bara api, tetapi asap yang tebal. Itu yang penggangguan kita. Bang, kalau umumnya Bang yang lahan yang terbakar ini lahan-lahan apa Bang? Lahan perkebunan sawit ya. Punya warga ya. Jadi intinya Bang, kalau dari perkiraan kita Bang, penanganan ini seperti apa ke depannya ini? Apakah cukup dengan tenaga seperti ini atau membutuhkan alat bantuan lain? Kalau kegiatan pencegahannya yang kita lakukan itu adalah meningkatkan tingkat kepedulian masyarakatnya, tingkat kepedulian perusahaannya, tingkat kepedulian kita bersama bahwa dampak dari kebakaran itulah sangat berbahaya. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan patroli mandiri, patroli terpadu gabungan dengan masyarakat, TNI, Polri, dan kita Manggala, serta ada gabung bersama dengan masyarakat, serta patroli gabungan dengan BPBD, Manggala, dan TNI, Polri, dan instansi terkait. Sebanyak 108 personel dilibatkan dalam penanggulangan kebakaran yang sudah membara sejak Minggu pagi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, seorang kru kapal hilang dalam insiden tabrakan di Sungai Jeruk Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Tim SAR gabungan diterjunkan untuk melakukan pencarian korban. Dua kapal bertabrakan di perairan Sungai Jeruk, Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Kamis malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan diduga dipicu minimnya penerangan di alur sungai. Satu kru kapal dilaporkan hilang dalam insiden ini. Korban bernama Ferry, 17 tahun. Unit Siaga SAR Nipah Panjang menerima laporan pada Jumat dini hari dan langsung mengerahkan satu regu penyelamat. Operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan bersama Polairut, TNI AL, dan warga setempat. Penyisiran difokuskan ke hilir sungai sepanjang 2,5 km dari titik tabrakan. Satu laka laut, kapal motor beringin 3 bertabrakan dengan pompong dengan korban 2 orang, 1 dinyatakan selamat dan 1 dinyatakan hilang. Untuk aksi yang sudah dilakukan dari pukul 23.00 semalam sampai jam 3.00 semalam dan dilanjutkan pagi tadi 7.30 dan sampai saat ini. Untuk pencarian masih nihil, lain-lain masih nihil, dan untuk selanjutnya nanti diinfokan kembali. Untuk unsur-unsur yang terlibat, Polairut, AL, Polsek, Sabandar, dan warga setempat. Korban belum ditemukan dan pencarian masih terus berlanjut. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain bunuh tetangga usai umbar perselingkuhan istri. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.